Baik, selamat pagi. Kita masuk ke bab yang ke-9, yaitu hubungan industrial ya. Hubungan industrial ini dalam konteks internasional tentunya ya. Oke, sebelum kita membahas isu-isu kunci yang dikaitkan dengan perusahaan multinasional, kita perlu melihat dulu ya apa saja yang ada di dalam hubungan internasional. Yang pertama itu adalah sangat penting untuk kita menyadari bahwa sebenarnya sangat sulit untuk membandingkan hubungan internasional dan perilaku lintas negara. Nah, sehingga hubungan internasional ini berubah ketika kita kaji dari satu negara ke negara yang lain. Misalnya perjanjian kolektif atau collective bargaining di Amerika Serikat ini dipahami sebagai negosiasi serikat pekerja lokal dan manajemen. Nah, sedangkan di Jerman istilah collective bargaining ini diistilahkan pada negosiasi antara organisasi karyawan dan serikat pekerja pada tingkat industri. Nah, perbedaan lintas negara ini muncul juga ketika kita bicara tentang proses perjanjian kolektif. Nah, banyak di negara-negara Eropa memandang proses perjanjian kolektif atau collective bargaining sebagai perjuangan lah ya antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan di Amerika lebih kepada pandangan ideologis. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui dalam bidang industrial internasional ini tidak ada sistem hubungan industrial yang bisa kita pahami tanpa pengetahuan mengenai asal-usul historinya. Jadi misalnya kita bicara tentang efek perbedaan histori struktur serikat pekerja di berbagai negara. Ini ada faktor-faktor yang mendasari perbedaan histori tadi ya. Yang pertama, misalnya cara teknologi dan organisasi industrial pada tahap-tahap kritis perkembangan serikat pekerja itu sendiri. Kemudian ada metode peraturan serikat pekerja oleh pemerintah dan setiap negara ini tentu akan berbeda. Kemudian pembagian ideologi dalam pergerakan serikat pekerja itu sendiri. Kemudian ada pengaruh organisasi keagamaan terhadap perkembangan serikat pekerja, serta strategi manajerial ya, untuk hubungan tenaga kerja dalam perusahaan besar. Nah, struktur serikat pekerja ini sangat berbeda di antara negara-negara di barat dan di timur. Ini pasti akan berbeda. Nah, di barat saja dia memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, serikat pekerja ini seharusnya mewakili semua tingkatan karyawan ya dalam satu industri. Dia mengelompokkan pekerjaan keterampilan lintas industri di dalam satu organisasi ya.
Contohnya saja kayak di Indonesia ini ada serikat pekerja di PT Garuda ya. Ketika kisruh PT Garuda beberapa waktu yang lalu, kita bisa lihat ternyata dalam satu perusahaan terdapat beberapa serikat pekerja ya. Ada serikat pekerja flight attendant, kemudian pilot, dan pekerja bandara. Nah, ternyata dia memiliki beberapa serikat pekerja sesuai dengan keahliannya. Nah, di negara barat ini juga seperti itu. Jadi ada serikat pekerja umum, kemudian ada yang berdasarkan keahlian, ada industrial, ada kerah putih. Kemudian ada juga di beberapa negara lain mengikutkan serikat pekerja profesional, keagamaan, dan sektor publik. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika para manajer membuat hubungan industrial yang terdapat di dalam serikat pekerja, tentu dia harus memiliki pengetahuan yang mumpuni, karena ketika dia tidak memiliki pengetahuan tentu akan menimbulkan konflik yang nanti akan memperburuk konflik yang memang sudah ada, sehingga ada beberapa isu yang memang perlu dipahami oleh para manajer dengan tanggung jawab ketenagakerjaan. Nah, ada pun beberapa isu yang perlu dipahami ya. Yang pertama adalah tentang peraturan internasional yang diterapkan dalam hubungan ketenagakerjaan. Nah, mengingat bahwa peraturan internasional tentu akan berbeda dengan peraturan yang ada di negara tuan rumah serta perusahaan induk, maka manajer SDM tentu harus memahami peraturan internasional tersebut. Kemudian manajer SDM ini tentu harus mampu menganalisis isu hubungan ketenagakerjaan yang umum bagi semua perusahaan multinasional, karena tadi kembali bahwa setiap negara tuan rumah tentu memiliki aturan, kemudian hukum dan budaya yang berbeda-beda, sehingga para manajer SDM ini harus mampu menganalisis isu hubungan ketenagakerjaan secara umum ya, karena dia merupakan perusahaan multinasional yang tentu memiliki cabang di berbagai negara. Nah, kemudian yang terakhir, para manajer SDM ini harus mampu melakukan analisis hukum dan praktek hubungan ketenagakerjaan, karena tadi saya sudah sampaikan keterkaitan bahwa perusahaan multinasional ini tentu memiliki banyak cabang di berbagai negara yang memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, karena setiap pemerintah di negara tertentu, dalam hal ini negara tuan rumah, akan memiliki aturan yang berbeda-beda dalam hubungan ketenagakerjaan. Baik, saya lanjutkan mengenai pendekatan hubungan ketenagakerjaan dalam konteks internasional. Ini kaitannya dengan kewajiban peran MSDM tadi ya, peran manajer sumber daya manusia. Nah, di dalam hal ini ada tanggung jawab untuk hubungan ketenagakerjaan yang kadangkala dikembalikan ke cabang lokal. Nah, perusahaan multinasional mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih internasional atau mendunia untuk hal-hal kepegawaian. Ini jarang ya dilakukan, karena memang dikembalikan ke cabang-cabang lokal karena adanya perbedaan kultur, perbedaan hukum, dan lain-lain. Sehingga Departemen SDM Internasional untuk perusahaan multinasional, dia mengikuti pendekatan hubungan ketenagakerjaan dalam konteks global ya, dalam konteks internasional. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah hands off atau lepas tangan. Nah, dalam hal ini kantor pusat terhadap perusahaan induk, artinya kantor pusat dia lepas tangan terhadap perusahaan induk.
Nah, dalam pendekatan ini tanggung jawab untuk hubungan ketenagakerjaan ini berada pada manajer lokal. Kemudian yang kedua, monitor atau memantau. Nah, dalam pendekatan ini para manajer SDM kantor pusat tentu harus mencegah masalah besar bagi perusahaan induk dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan cerdas tentang tanggung jawab hubungan ketenagakerjaan dan aktivitas-aktivitas lokal asingnya. Nah, tetapi tanggung jawab utamanya ini masih terletak pada manajer lokal. Kemudian yang ketiga, guide and advise. Ini membimbing dan menasehati. Nah, pendekatan ini lebih ke depan ya dibandingkan dengan monitor tadi. Nah, pada pendekatan ini para manajer SDM internasional dari kantor pusat akan memberikan advice dan guiding, dia membimbing dan proses guiding and advising tadi itu harus dilakukan secara terus-menerus ya untuk manajer cabang mengenai bagaimana melaksanakan hubungan ketenagakerjaan. Nah, tentu hal ini membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi ya tentang peraturan-peraturan, kemudian praktek-praktek hubungan ketenagakerjaan. Untuk keseluruhan pengendalian ini masih berada pada karyawan lokal ya. Nah, kemudian yang keempat, strategic planning, itu perencanaan strategik. Nah, pada tingkat ini kalau kita bicara tentang hubungan industrial, ini dimasukkan dalam perencanaan strategik perusahaan multinasional. Untuk perusahaan global, termasuk hubungan ketenagakerjaan ini bisa diintegrasikan ke dalam program yang disentralisasikan. Namun pengendalian lokal ini harus tetap ada dalam hubungan ketenagakerjaan strategic planning ini. Nah, kemudian set limit and approve exception. Jadi ketika kita menetapkan batasan dan menyetujui adanya exception atau pengecualian. Nah, perusahaan multinasional yang menggunakan pendekatan ini tentu dalam hubungan ketenagakerjaan internasional harus bisa memberikan pengendalian tersentralisasi secara lebih spesifik dibandingkan dengan strategic planning tadi untuk praktek lokal ya. Jadi cabang-cabang harus diberikan kebebasan bertindak dalam batasan-batasan yang ruang lingkupnya cenderung lebih sempit. Namun harus juga ada usaha ya untuk mencoba pendekatan-pendekatan berbeda yang bisa disetujui oleh kantor pusat. Nah, kemudian yang berikutnya manage totally from headquarter. Jadi ini adalah mengelola seutuhnya dari kantor pusat. Jadi dalam pendekatan ini karyawan cabang lokal dia tidak punya kebebasan untuk membuat kebijakan atau praktek aktivitas hubungan ketenagakerjaan. Nah, bahkan untuk hubungan ketenagakerjaan ini diarahkan oleh kantor pusat, karyawan oleh kantor pusat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah interface of headquarter, HR, and line management in the field. Jadi tumpang tindih SDM internasional, kantor pusat dan manajemen lini di lapangan. Nah, dalam pendekatan terakhir ini hubungan ketenagakerjaan di lapangan ini ditangani oleh SDM lokal dan karyawan manajemen ini hanya mengintegrasikan dengan bantuan SDM dari kantor pusat. Nah, perusahaan-perusahaan pada level set limit and approve exception, kemudian manage totally from headquarter, serta interface of headquarter, international human resources, ini cenderung adalah perusahaan-perusahaan yang berada di Amerika ya. Jadi kalau kita bicara tingkatannya ini di tingkat 5, 6, dan 7 ini lebih kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang punya pendekatan anti serikat pekerja yang
kuat. Nah, perusahaan-perusahaan Amerika ini berusaha mengikuti pendekatan 5, 6, dan 7 ini di operasi-operasi luar negerinya. Nah, tentu di beberapa negara perusahaan-perusahaan harus berhubungan dengan pihak ketiga. Nah, untuk lingkungan global dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan, ketika kita bicara tentang ekonomi global, untuk meletakkan pendekatan-pendekatan dalam hubungan industrial, nah, perusahaan-perusahaan multinasional ini maupun perusahaan transnasional atau global, yang keputusan-keputusan ini yang mengenai para karyawan, sumber pasokan, keuangan, kemudian teknologi, ataupun lokasi manufaktur, tanpa mempertimbangkan batasan internasional, ini dia cenderung memperlemah kekuatan dan pengaruh serikat pekerja. Serikat pekerja ini kebanyakan berada hanya pada tingkat lokal, perusahaan regional atau tingkat nasional. Meskipun sedikit yang memiliki istilah internasional pada nama-nama istilahnya serikat-serikat pekerja dan perusahaan tersebut. Nah, serikat pekerja ini sangat sedikit sekali korporasi yang bisa merundingkan perjanjian global dengan perusahaan multinasional untuk yang berlaku untuk semua wilayah operasi di seluruh dunia. Sehingga serikat pekerja ini mulai mengembangkan kantor-kantor regional untuk mencoba menangani isu-isu regional yang bisa muncul akibat perkembangan blok perdagangan regional. Nah, isu regional ini sendiri lebih kepada komunitas Eropa dengan komponen perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa. Nah, karena sifat perusahaan multinasional, serikat pekerja ini cenderung memperhatikan masalah kurangnya kekuatan serikat pekerja itu sendiri. Nah, perusahaan multinasional beroperasi di beberapa negara dan di beberapa industri tentunya. Nah, sebaliknya, serikat pekerja ini hampir selalu memiliki keanggotaan hanya dalam satu negara dan biasanya hanya dalam satu industri saja. Nah, jadi serikat pekerja di seluruh dunia ini berupaya untuk membentuk federasi internasional dan serikat perdagangan untuk menyediakan bantuan pada serikat pekerja nasional dalam hubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, sasaran utamanya adalah untuk mengembangkan persetujuan transnasional. Nah, selain dari hal yang tadi, ada federasi-federasi internasional dalam pembuatan undang-undang nasional atau badan hukum internasional. Misalnya ada Europe Community, kemudian ada United Nation, kemudian ada ILO, International Labour Organization. Nah, ini adalah organisasi atau badan-badan yang mampu mengesahkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang setidaknya ada garis pedomannya ketika kita bicara tentang hubungan ketenagakerjaan di perusahaan multinasional. Ada hambatan-hambatan yang perlu kita perhatikan ketika ada kekuatan tawar-menawar dalam perusahaan multinasional yang didasarkan pada kekuatan perusahaan multinasional serta rapuhnya sifat serikat-serikat pekerja yang ada di perusahaan multinasional yang saya ceritakan tadi.
Nah, sejumlah hambatan yang perlu diatasi untuk kemajuan dalam kekuatan tawar-menawar perusahaan multinasional ini akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan hukum. Jadi, luasnya perbedaan hukum dan praktik hubungan internasional antara negara-negara yang berbeda ini bisa menjadi hambatan ya dalam kekuatan tawar-menawar serikat pekerja. Kemudian adanya perbedaan ekonomi dan budaya antar negara yang berbeda sehingga lemahnya posisi tawar untuk serikat pekerja multinasional atau transnasional tadi. Kemudian adanya oposisi majikan, kemudian adanya keengganan serikat pekerja pada tingkat nasional karena kepemimpinan nasional takut jika perusahaan multinasional akan mentransfer kekuasaan dari mereka ke satu pemimpin internasional. Kemudian yang kelima, adanya kurangnya wewenang pembuatan keputusan untuk serikat pekerja pusat. Dan yang keenam, kurangnya koordinasi aktivitas antar batas nasional. Yang ketujuh adalah perbedaan prioritas nasional. Dan yang terakhir adalah tidak bersedianya karyawan untuk mengesampingkan perhatian lokal menjadi perhatian karyawan di negara lain. Nah, ketika kita membahas tentang hubungan internasional, tentu ada kaitannya dengan strategi hubungan internasional yang dianut oleh perusahaan multinasional. Nah, pertanyaan inti untuk hubungan internasional dalam konteks internasional ini, apakah orientasi perusahaan multinasional untuk mengorganisir tenaga kerja? Nah, secara umum, kalau kita bicara tentang fenomena hubungan industrial di berbagai negara di dunia, ini mungkin akan memiliki kemiripan dibandingkan dengan adanya perbedaan ketika kita membandingkan satu negara dengan negara lain. Namun setiap negara tentu punya pendekatan masing-masing ya, pendekatannya tentu akan berbeda atau unik yang bertujuan untuk mengembangkan peraturan di antara hubungan industrial dan tenaga kerja, kemudian manajemen, pemerintah, publik, dan berbagai organisasi. Nah, ada kalanya ketika kita bicara tentang hukum dan praktik ini lebih spesifik dan tegas di beberapa negara, sedangkan di negara yang lain ini lebih lunak, sehingga beberapa ini bisa melakukan improvisasi. Nah, untuk beberapa negara, misalnya kayak Kanada, Amerika, Jerman, Jepang, aktivitas serikat pekerja ini berkaitan dengan masalah ekonomi. Artinya serikat pekerja ini melibatkan diri dalam isu-isu ekonomi yang terkait dengan anggotanya, misalnya tarif upah, kemudian jam kerja, keamanan kerja. Nah, sedangkan di negara seperti negara lain ya, seperti Inggris, Prancis, Italia, dan negara Amerika Latin, serikat pekerja ini cenderung lebih kepada politis dan berusaha untuk mencapai tujuan melalui tindakan politik, melalui perjanjian kolektif atau collective bargaining. Nah, di beberapa negara, aktivitas serikat pekerja ini lebih difokuskan pada industri secara keseluruhan atau bahkan lebih kepada kekuatan tawar-menawar. Nah, sedangkan di negara lain yang hubungan serikat pekerja lebih terdesentralisasi, terjadi hampir secara eksklusif pada perusahaan-perusahaan lokalnya. Nah, jadi dalam negara industrialis sekalipun ada perbedaan-perbedaan dalam hubungan ketenagakerjaan. Nah, ada pun isu-isu yang dibahas dalam hubungan ketenagakerjaan tadi ya. Yang pertama misalnya tentang tingkat tawar-menawar. Kemudian ada sentralisasi tadi, saya sudah sampaikan ya, sentralisasi dan desentralisasi hubungan manajemen dan hubungan serikat pekerja. Kemudian mengenai skop tawar-menawar itu sendiri, yaitu apa saja sih topik-topik yang bisa dilibatkan dalam proses tawar-menawar tadi. Misalnya di Kanada tadi, Amerika tadi lebih kepada isu ekonomi, seperti misalnya tarif upah, jam kerja, dan lain-lain. Kemudian tingkatan di mana pemerintah terlibat dan ikut campur dalam hubungan ketenagakerjaan, kemudian tingkatan atau derajat tentang pembentukan serikat pekerja itu sendiri.
Nah, kebijakan hubungan industrial dan praktik perusahaan multinasional ini karena memang terdapat perbedaan nasional dalam sistem ekonomi, politik, hukum, dan tentu ada perbedaan budaya. Ini akan menghasilkan hubungan industrial yang berbeda antar negara. Nah, perusahaan multinasional ini biasanya dia mendelegasikan hubungan industrial ini kepada cabang-cabang asingnya ya. Jadi kebijakan desentralisasi ini dia tidak bisa mencegah kantor pusat untuk melakukan beberapa koordinasi mengenai strategi hubungan industrial. Nah, kantor-kantor pusat ini menjadi lebih terlibat atau dia akan mengawasi perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan yang dibuat oleh cabang-cabang asing. Karena memang perjanjian-perjanjian ini bisa mempengaruhi rencana-rencana internasional sebuah perusahaan atau nanti akan terkait dengan rencana strategik perusahaan itu sendiri. Kemudian untuk penanganan keluhan disiplin dan pemberhentian ini merupakan satu hal yang spesifik. Kalau misalnya kita bicara tentang negara adik kuasa di Amerika Serikat, prosedur tentang keluhan, kedisiplinan, dan pemberhentian ini lebih spesifik. Namun di beberapa negara ada undang-undang yang mengatur apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mendisiplinkan dan mengatur atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengurangi keluhan. Misalnya contohnya adalah perbedaan dalam hal penanganan ini tadi diwajibkan untuk pemberhentian dan uang pesangon. Misalnya kita bicara tentang pemberhentian, tentu harus ada uang pesangon untuk karyawan yang dipecat atau diberhentikan. Ini akan berbeda di setiap negara. Nah, di beberapa negara yang lain ini sangat sulit untuk memberhentikan karyawan dengan alasan apapun. Nah, sehingga ini akan ada perbedaan. Kemudian kita lanjutkan bagaimana serikat pekerja dan hubungan internasional itu sendiri. Bagaimana serikat pekerja dan hubungan internasional. Jadi serikat pekerja ini bisa membatasi pilihan strategik perusahaan multinasional. Nah, dia memiliki 3 cara. Yang pertama dengan mempengaruhi tingkat upah, yang kedua dengan membatasi kemampuan perusahaan multinasional, yang ketiga melindungi integrasi global dari operasi perusahaan multinasional. Nah, untuk mempengaruhi tingkat upah, meskipun biaya-biaya ketenagakerjaan ini merupakan hal yang penting, ini lebih terkait kepada biaya-biaya yang bisa menentukan daya saing sebagian besar perusahaan. Sehingga pengaruh serikat pekerja terhadap tingkat upah ini merupakan suatu hal yang penting. Perusahaan-perusahaan multinasional ini bisa gagal ketika dia mengelola upah dan bisa mengalami kerugian biaya tenaga kerja, kemudian dapat mempersempit pilihan strategik perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, membatasi kemampuan perusahaan multinasional untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat pekerjaan. Nah, untuk kebanyakan perusahaan multinasional yang beroperasi di Eropa, di Jepang, dan Australia, ketidakmampuan untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat pekerjaan ini bisa menjadi masalah yang sangat serius ya, lebih dari masalah tingkat upah tadi. Nah, saat ini banyak negara memiliki undang-undang yang membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penutupan pabrik. Kemudian akan ada juga undang-undang yang membahas tentang program-program pemberhentian atau pengurangan karyawan jika tidak bisa menunjukkan kondisi struktural yang membuat pengurangan atau kehilangan pekerjaan ini tidak bisa dihindarkan. Misalnya karena memang perusahaan tersebut sedang mengalami pilot dan seterusnya ya. Nah, seringkali proses untuk menunjukkan kebutuhan akan program-program ini mendesak untuk dibicarakan. Sehingga serikat pekerja ini bisa mempengaruhi proses ini. Nah, adapun yang bisa dilakukan serikat pekerja adalah dengan mencoba mempengaruhi pemerintah untuk memperkenalkan undang-undang pengurangan
lapangan tenaga kerja dan mendorong peraturan perusahaan multinasional oleh organisasi internasional, misalnya ILO tadi, atau ada juga Organizational for Economic Cooperation and Development ya. Jadi ada banyak organisasi internasional. Kemudian yang ketiga, melindungi integrasi global dari operasi perusahaan multinasional. Nah, dalam pengenalan mengenai batasan yang ketiga ini, banyak sekali perusahaan multinasional membuat suatu keputusan. Baik, saya ulangi ya, untuk melindungi dalam batasan melindungi integrasi global dan operasi perusahaan multinasional ini, banyak perusahaan multinasional membuat keputusan yang sengaja untuk tidak mengintegrasikan dan merasionalisasikan operasi-operasi pada tingkat yang paling efisien. Karena untuk melaksanakan keputusan yang seperti itu tadi bisa menimbulkan masalah industrial dan masalah politik. Nah, respon serikat pekerja terhadap perusahaan multinasional. Nah, ada 7 karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama adalah memiliki sumber finansial yang hebat. Nah, ini menyangkut kemampuan untuk menyerap kerugian dalam cabang asing tertentu yang berselisih dengan serikat pekerja nasional tentunya. Nah, ini masih menunjukkan keuntungan menyeluruh untuk operasi internasional yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian alternatif sumber-sumber pasokan ini lebih mengambil kepada bentuk kebijaksanaan sourcing ganda ya, untuk mengurangi mudahnya perusahaan multinasional terkena dampak dari pemogokan yang dilakukan serikat pekerja nasional. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk memindahkan fasilitas produksi ke negara lain. Jadi ketika kita bicara tentang para karyawan dan serikat pekerja, yang dilaporkan adalah jaminan kerja yang dapat terancam jika perusahaan multinasional berusaha untuk memproduksi di luar negeri apa yang telah diproduksi di domestik selama ini. Kemudian yang keempat adalah suatu rentang wewenang yang jauh, misalnya manajemen kantor pusat korporat satu perusahaan multinasional. Nah, meskipun banyak perusahaan multinasional melaporkan desentralisasi dan kepekaan lokal terhadap MSDM dan hubungan industrial, keputusan perusahaan multinasional ini lebih buram pembatasannya dan pembagian wewenangnya juga tidak jelas. Kemudian yang kelima adalah fasilitas produksi di banyak negara. Jadi kebanyakan perusahaan multinasional beroperasi dalam banyak lini produk ya. Yang keenam, pengetahuan dan keahlian yang superior dalam hubungan hubungan industrial. Kemudian yang ketujuh, kapasitas untuk mengadakan pemogokan investasi, di mana perusahaan multinasional menolak untuk menginvestasi tambahan suntikan dana dalam suatu pabrik. Nah, sehingga pabrik tentu akan menjadi usang karena tidak ada pembaruan, karena tidak ada tambahan dana, serta dia tidak kompetitif ya dalam hal kalau kita bicara tentang ekonomi, karena dia sudah usang ya, tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, misalnya seperti itu.